take down videonya. Gila ya kekuatan netizen Indonesia. Dulu apapun itu produknya, asal yang pakai dia semua beli. Termasuk orang yang belanja di toko aku. Semua kiblatnya dia. Mendadak hilang setelah menembus lebih dari 1 juta views, podcast Raditya Dika bersama Nagita Slavina kini justru memicu tanda tanya besar. Episode yang sebelumnya ramai ditonton tiba-tiba tidak lagi bisa diakses dari channel YouTube Raditya Dika, hingga memunculkan dugaan bahwa ada sesuatu di balik keputusan tersebut. Podcast yang diberi judul Bedanya Otak Laki-Laki dan Perempuan itu menghadirkan Nagita Slavina, Anissa Azizah, dan Dr. Gia Pratama dalam pembahasan mengenai keluarga, pola asuh, serta perbedaan cara kerja otak laki-laki dan perempuan. Namun ketika podcast tersebut menghilang, perhatian publik justru beralih pada alasan Raditya Dika men-take down-nya. Spekulasi semakin ramai setelah tangkapan layar video yang sudah tidak tersedia beredar di media sosial. Sebagian netizen yang budiman kemudian mengaitkan penghapusan tersebut dengan kritik yang muncul setelah Nagita Slavina hadir dalam podcast. Meski begitu, isi pembahasannya sebenarnya tidak berfokus pada politik, melainkan pengalaman Nagita dalam mengasuh anak, serta perbandingannya dengan pengalaman Raditya Dika dan Anissa Azizah. Dr. Gia juga memberikan penjelasan mengenai perbedaan pola kerja otak pria dan wanita. Sampai sekarang, Raditya Dika belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan podcast itu di take down, sehingga dugaan akibat tekanan atau kritik publik masih belum terbukti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Ini Nagita Slavina. Cantik ya? Cantik lah. Dia tuh kemarin habis tampil di podcastnya Raditya Dika. Tapi tahu nggak? Sekarang videonya udah dihapus. Kok bisa sih? Kenapa dihapus? Emang kenapa? Mungkin ya karena kebanyakan komentarnya isinya hujatan. Kok bisa dihujat? Emang kenapa? Mungkin karena pasangan suami istri ini kan cenderung dekat ke pemerintahan, yang dimana pemerintahan sekarang lagi dikritisi banget sama masyarakat. Bahkan ada yang menyuarakan, ayo dong boikot suami istri itu. Kalau kalian gimana, setuju nggak dengan wacana boikot Nagita dan Raffi Ahmad? Menurut gue nih ya, kalau misalnya kita podcast ya kan, apalagi kan sama pasangan pejuang garis 2 ya, itu sebenarnya oke-oke aja asal jangan overreaksi gitu loh. Ekspresinya tuh kayak lebay gitu loh menurut gue ya, karena kan ya bagaimanapun juga Dr. Gia tuh, gue sampai salfok sama ekspresinya Dr. Gia gitu loh. Coba dia perhatiin ya, dia udah 8 tahun menikah, lagi berjuang dapat anak gitu ya, sedangkan Mama Gigi ekspresinya tuh menurut gue ya agak berlebihan gitu, sampai gini gitu ya. Sebenarnya kalau podcast biasa, omongan biasa itu mungkin ya fine aja ya, menurut gue sih. Lagi-lagi dari Threads, jadi pagi-pagi udah rame kalau podcast antara Raditya Dika dengan ada perempuan public figure yang sangat terkenal dan dokter yang sangat terkenal itu dihapus sama Raditya Dika. Katanya podcast itu tuh kayak kurang empati gitu, karena membahas soal tumbuh kembang anak di depan pejuang garis 2. Terus banyak juga orang-orang yang menghubungkan kayak, aduh kenapa diundang sih Nyonya Laundry. Terus banyak juga yang bilang, aduh gila ya, dulu diagung-agungkan banget, sekarang nyebut namanya aja udah males gitu loh. Belum lagi komentar, aduh ngapain sih bahas tumbuh kembang anak sama dia, anaknya dijaga suster semua. Intinya komen yang ada di sana banyak kan komen bernada negatif, dan banyak juga yang bilang sepertinya brandnya yang minta di take down videonya. Gila ya kekuatan netizen Indonesia. Dulu apapun itu produknya, asal yang pakai dia semua beli. Termasuk orang yang belanja di toko aku. Semua kiblatnya dia. Terus beberapa tahun kemudian semuanya berbalik, semuanya benar-benar berbalik. Banyak banget yang akhirnya jadi hatersnya dia. Semua itu bermula dari dia dan keluarganya yang masuk ke dunia politik, nyemplung abis-abisan. Belum lagi akhirnya dihubung-hubungkan sama skandal suaminya yang beberapa tahun lalu. Akhirnya banyak yang berbalik mendukung si perempuan yang
dianggap laku. Jadi nggak ada yang kekal ya dalam hidup ini, apalagi popularitas dan lain-lain. Menurut kalian gimana? Kenapa podcast Raditya Dika dengan Nagita Slavina tuh di take down, Kak? Wah, ini menarik nih, Kak. Saya jelaskan pakai bahasa bayi lagi ya, Kak ya. Karena aneh banget sih, Kak, podcast yang lagi naik gitu ya, duitnya juga pasti akan banyak, AdSense-nya gitu ya. Itu langsung di take down di hari kedua atau ketiga ya, Kak ya, gitu ya. Saya ngikutin soalnya, saya juga nonton soalnya. Nagita Slavina, istrinya Raditya Dika, Anissa, sama satu lagi adalah Dr. Gia ya, bahas mengenai otak perempuan sama otak laki-laki ya. Pokoknya itulah ya, beda laki-laki dan perempuan lah ya. Itu nggak sampai 2 hari di take down. Itu karena saya yakin mereka nggak kuat dengan komen-komennya. Karena biasanya sih komen di Raditya Dika tuh biasanya ya lucu-lucu aja, yang umum-umum aja, yang standar-standar aja, dan banyak yang positifnya. Cuman di podcast itu agak berbeda, Kak, karena banyak hujatannya. Dan saya beberapa baca komennya soalnya. Ada beberapa komen sih, Kak, gitu ya. Saya kelompokkan dari dua ya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa bahasan tentang anak tidak layak dibicarakan ke orang yang belum punya anak gitu ya. Which is to Dr. Dita. Karena pasangan Nagita Slavina sama Raffi Ahmad, satu lagi Anissa juga punya anak, sementara Dr. Gia belum punya anak kan. Jadi beberapa orang merasa itu nggak etis dibicarakan di situ. Dan vibe-nya tuh kan ketawa-ketawa kan gitu. Sebenarnya Dr. Gia nggak masalah pasti, cuman netizen kan pasti masalah kan ya. Yang kedua, Kak, adalah cancel culture terhadap Nagita Slavina gitu ya, karena banyak komen mengenai tukang keluarga, tukang laundry ya gitu, Kak. Dan banyak yang pengen video itu di take down ataupun pokoknya dihujat lah kayak gitu ya. Dan saya yakin pada akhirnya gitu ya diputuskan untuk di take down, Kak. Daripada kontroversinya makin banyak, hujatannya makin banyak gitu ya, dan banyak orang yang nggak bisa terima itu gitu ya. Karena kalau hujatan itu bagi orang-orang yang content creator yang mental kuat itu pasti tidak akan di take down. Cuman kalau misalnya mentalnya setengah-setengah nih, kayak mending mereka take down daripada kepikiran gitu, Kak. Tapi ini hanya asumsi ya, disclaimer ya, Kak ya gitu ya. Cuman 2 itu yang saya lihat kenapa itu di take down. POV dari orang yang nggak punya anak. Oke, lagi FYP banget di aku tentang podcastnya Bang Raditya Dika yang akhirnya di take down karena banyak hujatan sebab mereka ngobrolin tentang anak di depan Dokter Gia yang notabene belum memiliki keturunan. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh orang yang gak punya anak? Ini POV dari diri aku sendiri ya, pendapat pribadi aku. Aku sih nggak masalah kalau misalnya ada teman yang cerita tentang anak mereka ke aku. Justru aku malah seneng. Kenapa? Karena mungkin mereka menganggap aku deket. Jadi mereka sharing kehidupan pribadi mereka ke aku gitu. Aku sangat menikmati cerita mereka gimana susahnya punya anak, merawat anak, mahalnya merawat punya anak, betapa menyenangkannya merawat anak, atau betapa sekarang pendidikan anak itu mahal dan lain sebagainya. Aku sangat mengikuti cerita-cerita mereka dan aku senang mendengarnya gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa nyesek gitu ketika mendengarkan orang lain bercerita tentang anak mereka. Itu kalau aku ya. Cuma kalau di aku sih ada 2 hal yang bikin aku kadang-kadang sedih atau bikin aku kadang-kadang oh gitu. Yang pertama adalah kalau misalnya orang memandang aku tuh orang yang perlu dikasihani. Kasihan ya, dia nggak punya anak gitu. Guys, aku tuh baik-baik aja. Aku tuh merasa hidup aku bahagia-bahagia aja. Kenapa? Karena aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi sama aku. Ibarat kata punya anak alhamdulillah, tidak punya alhamdulillah. Kenapa? Sebab aku sangat menyadari bahwa apa yang terjadi sama aku adalah apa yang digariskan oleh Allah. Dan itu pasti yang terbaik. Mungkin terbaik bagi si A itu punya anak. Terbaik bagi aku tidak punya anak. Terbaik bagi yang lainnya tidak menikah. Terbaik bagi yang lainnya lagi mungkin punya anak tapi diambil oleh Allah dan lain sebagainya. Aku tidak perlu mengcompare atau membandingkan diri aku dengan orang lain ataupun dengan cobaan orang lain hanya agar aku merasa bahagia, hanya agar aku merasa ikhlas, atau hanya agar aku merasa bersyukur. Aku bersyukur tanpa perlu
pembanding lain, aku bersyukur tanpa perlu melihat orang lain. Karena apa? Karena hidup yang aku jalani ini alhamdulillah sangat menyenangkan. Aku punya suami yang baik, punya keluarga yang baik, punya rekan kerja yang sangat baik, punya lingkungan yang sangat hangat. Jadi aku tidak merasa kekurangan, aku tidak merasa harus begini dan harus begitu. Dan aku tidak merasa harus punya sesuatu untuk merasa lebih baik. Jadi please jangan kasihani aku baik-baik aja dan aku bahagia-bahagia aja. Kalau dibilang pejuang garis dua, enggak juga, karena aku tidak seberjuang itu, tidak seberjuang orang-orang yang lain. Aku sudah berdamai sekali dengan apa yang terjadi sama aku. Nah, yang kedua adalah aku agak sedih kalau misalnya ada orang yang mempertanyakan tentang keputusannya Tuhan, keputusannya Allah. Kadang-kadang gini nih kasusnya. Misalnya ada yang nanya, Eva, kamu udah punya anak apa belum? Aku jawab, belum atau nggak punya gitu ya. Terus habis itu pertanyaan kedua biasanya, udah nikah berapa lama? Aku jawab, 10 tahun gitu ya. Nah, terus lagi pertanyaan lanjutannya kadang-kadang atau pernyataan lanjutannya adalah, oh iya olahraga atau minum ini begini. Aku akan menjawab, oh iya insya Allah pangestune ya. Nah, kalau orang Jawa pangestune itu artinya doain ya, doain yang terbaik ya, doain agar Allah mengabulkan ya, gitu. Aku ditanya kayak gitu tuh sama sekali tidak ke-trigger. Aku senang-senang aja, aku menganggap bahwa mereka peduli gitu. Tapi ada satu pernyataan yang membuat aku tuh agak nyesek. Kalau misalnya ada orang yang ngomong gini, kok bisa sih nikah udah lama tapi nggak punya anak gitu. Itu aku nyeseknya bukan karena mereka mempertanyakan aku, enggak. Aku nyeseknya karena mereka mempertanyakan apa yang telah diputuskan oleh Tuhan kepada aku. Kok bisa sih gitu? Maksudku, kok bisa sih seorang manusia mempertanyakan Tuhan? Tuhan, kamu kok bisa sih gitu? Kayak aku tuh merasa tersinggung sebagai seorang hamba ya. Kita tahu bahwa rahim, seperti yang dikatakan dokter Gia, adalah areanya Tuhan. Kalau dibilang mungkin emosinya kurang stabil, jadi belum punya anak. Mohon maaf, orang yang agak kurang pikir di luar sana ada loh yang punya anak, atau mungkin badannya nggak sehat, hormonnya nggak stabil. Mohon maaf, orang yang sakit agak parah pun banyak yang punya anak, atau misalnya kurang makan ini, kurang makan itu. Banyak loh orang di luar sana yang mohon maaf kurang gizi tapi bisa punya anak. Jadi punya anak ataupun tidak, apa yang ada di rahimnya seorang perempuan itu benar-benar ranahnya Allah. Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa cuma aku yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya atau apa yang tidak ada di dalamnya. Aku yang memutuskan. Tuhan udah bilang kayak gitu. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi apa yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi cukup pertanyakan tentang aku, jangan pertanyakan tentang kehendak Tuhan. Ada dua hal yang tidak bisa diubah oleh manusia. Pertama adalah kelahiran, kedua adalah kematian. Jadi buat aku, bagi yang mau cerita tentang keluarga kamu atau mau bercerita tentang pencapaian kalian, kebahagiaan kalian, aku benar-benar senang mendengarnya. Dan terakhir adalah tadi habis sholat subuh tuh aku berdoa gini, ya Allah, jika ada satu kebaikan yang aku lakukan dan itu membuat engkau senang dan itu membuat engkau bahagia, maka jadikanlah kebaikan itu sebagai alasan engkau mengabulkan satu doa hamba. Dan doa hamba adalah semoga engkau mengabulkan doa orang-orang yang meminta keturunan kepada engkau agar mereka bahagia, agar hati mereka lapang, dan agar mereka hanya meminta kepada engkau, tidak kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Menurut kalian, POV kalian bagaimana?